Memasuki tahun baru, baik kalender Masehi maupun tahun baru Imlek, televisi mendatangkan para peramal untuk menerawang masa depan. Topik beragam dari keadaan politik negara hingga rumah tangga artis turut diramalkan. Ramalan memang erat kaitannya dengan kalender. Kalender didapat dari pengamatan periode gerak sebuah benda langit, biasanya matahari atau bulan. Ketika mereka menyelesaikan sebuah siklus, periode tersebut disebut sebagai tahun. Dari konsep ini muncul istilah hari baik. Indikator pertama bahwa ada hari baik terlihat dari puisi di zaman dinasti ketiga Ur yang mengatakan bahwa Dewa Enlil memiliki hari baik. Menariknya, bila di kebudayaan lain umumnya hanya menggunakan satu kalender, Indonesia kini telah menggunakan 5 kalender sepanjang sejarahnya. Kalender Jawa, Saka, Arab, Cina, dan Masehi. Kelimanya disintesis dalam sebuah almanak 100 tahun yang ditulis oleh Empeh Wong Kam Fu pada tahun 1952. Hal ini menarik karena pembaca almanak bisa melihat peruntungannya berdasarkan horoskop, pekan lahir, hari lahir, wuku, dan shio. Almanak ini akhirnya menyediakan masa depan yang kita inginkan. Bila kita tidak menyukai ramalan berdasarkan horoskop, silahkan saja lihat ramalan berdasarkan shio atau primbon. Ketika ramalan masuk ke majalah, muncul personalisasi bagi pembaca. Majalah Selekta misalnya, meminta pembaca untuk mengirim sejumlah uang jika ingin diramal. Bila melalui almanak kita bisa tahu ramalan puluhan tahun ke depan, di majalah kita hanya bisa tahu peruntungan dalam periode tertentu. Majalah-majalah ini biasanya menargetkan pembaca perempuan. Di majalah Selekta, Sumbiah, yang mengampu rubrik ramalan juga mengurus rubrik perempuan. Pola ini kemudian dilanjutkan di majalah Masa Kini, di mana hanya majalah wanita yang menampilkan horoskop. Di Kompas Online misalnya, horoskop dapat ditemukan di rubrik female. Memasuki medium televisi, ramalan sudah tidak lagi terikat dengan sistem kalender. Bahkan, aturan dan ritual yang kerap dilakukan saat meramal kini sudah ditinggalkan. Misalnya pada tahun 2007 sampai 2008, tiba-tiba saja para peramal mengaku dapat melihat masa depan melalui medium SMS. Cocoknya kamu kerja jadi pedagang biar lebih sukses. Pengen jelas, ketik rek ribbon, kirim ke 9877. Dengan mengkombinasikan nomor handphone dan nama Anda, saya bisa memprediksikan nasib dan masa depan Anda. Contoh lain misalnya, pembacaan kartu tarot yang bisa diwakili oleh orang lain. Istri aku gimana? Istri aku bisa diwakili nggak, dilihat nggak istri aku? Bisa. Ya, coba aku ambil buat istri aku ya. Berbeda dari majalah, tiap peramal televisi memiliki personalitas yang khas. Mereka tidak hanya mempedulikan isi ramalan, tapi juga cara meramal serta kostum yang mereka gunakan. Unsur pertunjukan menjadi penting karena tiap peramal juga perlu membedakan dirinya dengan peramal lain. Memasuki pemilu tahun 2014, para peramal menemukan ranah baru untuk diterawang, Presiden ke-7 Indonesia. Menurut prediksi Endang Widyastuti, seorang pembaca garis tangan, sosok Jokowi akan menjadi pemimpin besar. Ada berbagai macam ramalan yang disebutkan, namun tentu hanya satu yang akan menjadi presiden. Ini tidak menghentikan para wartawan untuk mengutip pernyataan mereka. Tempo.co misalnya menulis tentang terawangan anak indigo atas sosok Presiden Indonesia. Terawangan itu sendiri muncul dalam acara Bukan Empat Mata. Seorang calon pemimpin yang munculnya dari sebuah kesederhanaan, gambarnya rumah yang sederhana. Deskripsi tersebut tentu sesuai dengan imaji kita yang melekat pada Joko Widodo. Berbeda dari Tempo.co, Gatra memilih untuk mengutip Putri Wong Kam Fu, putri dari sang penulis almanak yang telah kita bahas di awal. Putri mengatakan bahwa Prabowo lah yang akan menang pemilu. Namun, bias tampak jelas karena Putri diwawancarai di kantor DPP Gerindra. Alasan dari Tempo dan Gatra untuk memuat dua berita tersebut dapat dilihat sebagai kepentingan politis. Pasalnya, Tempo tidak memuat ramalan yang mengatakan bahwa Prabowo lah yang akan menang. Begitu pula sebaliknya dengan Gatra. Posisi peramal diangkat oleh media sebagai narasumber yang sahih, setara dengan pengamat politik atau peneliti. Ketika Jokowi menang, orang bisa menganggap ramalan tentang kemenangan Jokowi sebagai kebenaran. Sedangkan sebaliknya, berbagai ramalan yang merujuk Prabowo sebagai pemenang akan dilupakan. Inilah natur dari ramalan. Kita tebang pilih berbagai ramalan yang kita dengar. Kalimat itu sendiri tidak memiliki makna apabila kita tidak memberi koneksi antara ramalan dan kejadian di masa depan.
kita hanya mengingat ramalan ketika hal yang disampaikan itu terjadi dan akan melupakannya bila hal tersebut tidak terjadi. Ini juga yang menyebabkan masih adanya praktik ramalan. Bukan karena mereka selalu benar, tapi karena bahasa yang digunakan dapat dianggap benar dengan cara apapun. Pada akhirnya, media yang menghadirkan peramal dengan maksud untuk mengetahui kejelasan masa depan hanya memberikan ambiguitas dan ambivalensi semata.